Assalamualaikum teman-teman. Halo semua. Kami di sini akan menjelaskan mengenai reproduksi virus. Kami yang beranggotakan Fili Nur Aini, Pufi Giolia, Iriana Jessica, dan Desi Kartika. Kami di sini akan menjelaskan tentang bagaimana sih virus memperbanyak dirinya. Nah, virus memperbanyak dirinya dengan menggunakan replikasi virus. Lalu, apa sih itu replikasi virus? Menurut KBBI, replikasi adalah kemampuan virus memperbanyak diri atau proses, cara meniru atau penduplikatan sedikit teks isi. Lalu, apa saja sih tahapan-tahapan replikasi virus? Pada dasarnya, reproduksi virus terjadi melalui 5 tahapan, yaitu pelekatan, penetrasi, replikasi, sintesis, pematangan, dan pelepasan. Untuk lebih paham mengenai replikasi virus, yuk kita bahas tentang replikasi bakteriofag. Apa sih itu bakteriofag? Bakteriofag merupakan virus yang menyerang bakteri. Bakteriofag membentuk suatu daur. Daurnya dibagi menjadi 2, yaitu daur litik dan daur lisogenik. Kita akan membahas mengenai daur litik. Daur litik adalah reproduksi yang selalu diakhiri dengan lisis atau pecahnya sel inang untuk melepas fag-fag baru. Sel inang yang mengalami lisis selanjutnya akan mati. Virus yang menyebabkan pecahnya sel inang disebut dengan virus virulen. Nah, berikut adalah tahapan-tahapan daur litik. Tahapan yang pertama adalah absorpsi atau pelekatan. Pada tahap ini, bagian ujung ekor virus atau reseptor akan menempel pada dinding sel bakteri. Proses penempelan ini hanya terjadi pada virus tertentu loh. Jadi, dengan kata lain, proses ini merupakan sifat yang sangat khas. Setelah menempel, virus akan mengeluarkan enzim lisosim untuk melubangi dinding sel inang untuk memasukkan DNA atau RNA virus ke dalam sel bakteri. Tahapan yang kedua adalah penetrasi. Pada tahap ini, DNA atau RNA virus akan masuk ke dalam sel inang melalui penambatan ujung, kontraksi, dan penusukan pasang. Bagian tubuh virus yang masuk ke dalam sel inang hanyalah asam nukleat, sedangkan bagian kapsid akan tetap berada di luar dinding dan akan terlepas dengan sendirinya setelah tidak berguna lagi. Tahapan yang ketiga adalah sintesis atau replikasi. Proses yang terjadi pada tahap ini adalah penghancuran DNA sel inang, sehingga membuat sintesis DNA bakteri berhenti bekerja. Setelah proses ini berhasil, DNA bakteri kemudian digantikan oleh DNA atau RNA virus, sehingga virus mampu mengendalikan secara keseluruhan kehidupan dari sel bakteri tersebut. Hal ini bertujuan untuk membuat salinan asam nukleat virus yang kemudian membentuk berbagai komponen virus seperti ekor dan kapsid. Tahapan yang keempat adalah perakitan. Perakitan tubuh virus yang terpisah-pisah seperti kepala, ekor, dan serabut ekor menjadi virus yang utuh. Selain itu, kapsid utuh yang terbentuk juga kemudian diisi oleh DNA atau RNA, sehingga proses reproduksi berhasil menciptakan virus yang baru. Pada fase ini, virus yang dihasilkan bisa mencapai 100 atau 200 buah loh. Tahapan terakhir pada daur litik yaitu tahap lisis atau litik. Pada tahap ini, kerja enzim lisosim tidak hanya untuk melubangi dinding sel inang saja, tetapi juga untuk membuat dinding sel mengalami perpecahan di akhir fase reproduksi virus. Pecahnya dinding sel kemudian diikuti oleh pelepasan virus-virus baru yang telah siap melakukan replikasi ulang dengan menemukan sel inang baru atau menginfeksi sel bakteri yang baru. Nah, itulah tahapan-tahapan pada daur litik. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai daur lisogenik. Lalu, apa sih itu daur lisogenik? Daur lisogenik adalah reproduksi fag yang menginfeksi dan tidak menyebabkan lisis atau pecahnya sel inang. Virus semacam ini disebut dengan temparat moderat. Tidak seperti virus virulen, temparat ini tidak selalu menghancurkan sel inang. Daur lisogenik terjadi apabila bakteri-bakteri mempunyai daya tahan atau imun yang kuat sehingga virus tidak menjadi virulen. Lalu, apa saja sih tahapan-tahapan daur lisogenik?
Daur lisogenik sebenarnya tidak jauh berbeda dengan daur litik, hanya saja terdapat tahapan penggabungan dan pemisahan yang tidak ditemukan pada daur litik. Untuk lebih jelasnya, yuk kita bahas. Nah, berikut merupakan tahapan-tahapan daur lisogenik. Yang pertama adalah absorpsi atau pelekatan. Sama halnya dengan daur litik, pada daur lisogenik, pelekatan merupakan proses di mana virus melekat pada dinding sel bakteri melalui ekor dan serabut ekornya. Tahapan yang kedua adalah penetrasi. Sama halnya dengan pelekatan, penetrasi pada daur lisogenik sama dengan penetrasi pada daur litik. Penetrasi merupakan peristiwa penyuntikan DNA fag ke dalam bakteri. Pada peristiwa ini, DNA fag masuk ke dalam sel bakteri, sedangkan selubung proteinnya tetap tertinggal di luar sel bakteri. Tahapan yang ketiga yaitu tahapan penggabungan. Tahapan ini yang membedakan antara daur lisogenik dan daur litik. Pada tahapan ini, setelah masuk ke dalam sel inang, DNA fag tidak merusak metabolisme bakteri, akan tetapi bergabung dengan DNA bakteri dengan cara memutus rantai ikatan asam nukleat sel inang dan masuk ke dalam ikatan tersebut untuk menggabungkan rantai asam nukleat yang putus tadi. DNA yang bergabung dengan DNA bakteri disebut dengan profag. Selanjutnya adalah tahapan replikasi atau pemisahan. Dalam keadaan bergabung dengan DNA bakteri atau inangnya, DNA profag bereplikasi bersama dengan DNA bakteri dan mengikuti aturan pada DNA bakteri. Jika bakteri membelah diri, maka profag juga ikut membelah diri, sehingga sel anakan bakteri selalu membawa profag yang baru. Dalam keadaan normal, virus akan terus ikut bereplikasi bersama dengan sel bakteri. Akan tetapi, jika keadaan berubah menjadi tidak nyaman, seperti adanya sinar ultraviolet atau zat kimia lainnya, maka virus akan keluar dari bakteri dan melanjutkannya dengan daur litik. Nah, itulah tahapan-tahapan tentang daur litik dan daur lisogenik. Semoga bermanfaat.